Halo, perkenalkan nama saya Meli Destriana. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang ketatausahaan dari konsep dasar sampai ke peranan ketatausahaan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama di sini ada pengertian ketatausahaan. Ketatausahaan atau sering disebut juga sebagai tata kelola perusahaan merujuk pada cara sebuah organisasi atau perusahaan yang dikelola dan diatur agar mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Konsep dasar ketatausahaan mencakup sejumlah prinsip dan praktik yang dirancang untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta keberlanjutan dalam operasi perusahaan. Materi selanjutnya, di sini ada konsep dasar ketatausahaan. Yang pertama, akuntabilitas. Ketatausahaan menekankan pentingnya akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk memastikan pemegang kepentingan memiliki keyakinan terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, transparansi. Organisasi yang baik diarahkan pada tingkat transparansi yang tinggi. Ini melibatkan pengungkapan informasi yang jelas dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Yang ketiga, keadilan. Konsep keadilan diterapkan dalam ketatausahaan untuk memastikan bahwa semua pihak di organisasi diperlakukan secara adil. Ini mencakup pembagian sumber daya, peluang, dan imbalan dengan adil. Materi selanjutnya, di sini ada peranan ketatausahaan. Yang pertama, pengelolaan risiko. Tata kelola perusahaan membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Ini termasuk risiko finansial, operasional, dan reputasi. Dengan adanya proses ketatausahaan yang baik, perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak risiko. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Prinsip ketatausahaan memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan jelas kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Akuntabilitas juga ditekankan sehingga tindakan dan keputusan dapat diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kepatuhan dan etika. Ketatausahaan melibatkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Selain itu, etika bisnis menjadi fokus penting dalam aspek ini. Organisasi yang mengikuti prinsip ketatausahaan akan menjalankan kegiatan bisnisnya dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan integritas. Materi selanjutnya, di sini ada fungsi ketatausahaan. Yang pertama, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan dan pengendalian di bidang perencanaan, di bidang umum, dan di bidang kepegawaian. Yang kedua, penginventarisasian permasalahan berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja, ketatausahaan RSUD, serta bahan tindak lanjut penyelesaiannya. Fungsi yang ketiga, penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program ketatausahaan RSUD. Yang keempat, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Direktur RSUD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD tersebut. Materi selanjutnya, di sini ada jenis-jenis ketatausahaan. Yang pertama, ketatausahaan manajemen keuangan. Yang kedua, ketatausahaan manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, ketatausahaan manajemen operasional. Yang keempat, ketatausahaan manajemen pemasaran. Yang kelima, ketatausahaan manajemen strategis. Dan yang terakhir, ketatausahaan manajemen risiko. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.